Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Berbuat Dosa Lagi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 1 dan 11. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, kita disuguhi oleh drama yang sangat bermakna. Sebuah drama yang menguji kebijaksanaan Tuhan Yesus. Kita hari ini berjumpa dengan Raja Salomo baru, yaitu Yesus. Tuhan Yesus ditantang oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk memutuskan hukuman yang patut diterima oleh seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dengan menghadirkan seorang yang tertangkap berbuat zina, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Penginjil Yohanes memberi catatan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Mereka menantikan sikap Yesus. Apakah ia akan membiarkan wanita dirajam? Lalu mereka menyatakan bahwa dia tidak punya belas kasihan. Tetapi kalau Yesus membela wanita itu, maka dia dianggap seorang rabi yang tidak memahami hukum Taurat. Ini pertanyaan seperti makan buah si malakama. Saudara-saudari terkasih, ada peribahasa yang mengatakan bahwa diam itu emas. Yesus memilih tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Yesus diam sembari menulis-nulis di atas tanah. Karena mereka terus-menerus mendesaknya untuk bersikap, Yesus pun bersabda, katanya, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Sebuah jawaban yang amat brilian dan bijaksana. Mereka tidak bisa menjawab Yesus. Mereka meninggalkan Yesus satu persatu, mulai dari yang tertua. Mereka tidak bisa memaksakan kehendak mereka kepada Yesus. Yesus memberi kesempatan mereka untuk menaati dan berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Musa, namun dengan satu syarat: kalau kamu tidak berdosa. Syarat ini sungguh tak terbantahkan dan tidak bisa dipatahkan, sebab tidak seorang pun suci dan tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana mungkin mereka menghukum perempuan berdosa itu, sedangkan mereka sendiri tidak bedanya adalah seorang pendosa? Di hadapan Yesus dan di hadapan Allah, tak seorang pun dapat bermegah dan merasa diri memiliki otoritas untuk menghakimi.
atau menyatakan bahwa seseorang itu bersalah dan harus dihukum. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, sekarang tersisa Tuhan Yesus dan perempuan yang berdosa itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sudahkah engkau menyadari betapa bijaksananya dan berbelas kasihnya Tuhan kita, Yesus Kristus? Ia adalah kebijaksanaan itu sendiri. Sekalipun dari antara manusia tidak ada orang yang lebih bijaksana dari Salomo, tetapi Tuhan Yesus adalah Salomo yang baru, sang bijaksana. Ia mengetahui pikiran manusia dan menghendaki semua orang berbahagia apapun keadaannya. Ia tidak menghakimi mereka yang ingin menjerat dia, tetapi dia juga tidak menghukum orang yang nyata-nyata telah berbuat dosa. Bagi Tuhan Yesus yang harus dimiliki setiap orang yang percaya dan mengikuti Dia adalah memiliki hati yang bersih dan tidak merasa diri sudah sempurna. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Maka kita janganlah mudah menghakimi orang yang mungkin kita ketahui telah bersalah atau berbuat dosa. Untuk memiliki hati yang bersih, maka janganlah kita berbuat dosa lagi. Ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki seorang pengikut Yesus. Ia janganlah terlalu gampang menghakimi orang lain sebelum introspeksi diri seperti firman-Nya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara-saudari terkasih, pesan teramat penting di masa Prapaskah ini adalah, marilah kita bertobat. Tuhan Yesus menyadari bahwa setiap orang tidak ada yang bersih dari dosa. Dia mau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ia menghendaki agar orang yang merasa diri sudah benar sesungguhnya pendusta jika ia merasa tidak memiliki kekurangan atau dosa. Ia juga menghendaki agar orang yang berdosa tidak melakukan kesalahan yang sama. Firman-Nya jelas, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sekarang ini adalah saat yang penuh rahmat yang disediakan oleh Tuhan melalui gereja kudus-Nya agar kita melakukan pertobatan. Dalam salah satu dari 5 perintah gereja dikatakan bahwa kita hendaklah mengakukan dosa kita sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, terutama di masa Prapaskah, untuk bersiap diri merayakan hari raya kebangkitan Tuhan, yaitu hari raya Paskah. Tuhan Yesus selalu menggaungkan kehendak-Nya setiap hari agar kita pada saat sekarang ini sadar akan dosa dan kelemahan kita, datang kepadanya dan mohon kerahiman dan pengampunan-Nya.
marilah kita pada saat ini, pada saat sekarang ini, melakukan benah-benah diri dan menguduskan diri dengan melakukan pertobatan sejati. Apakah aku menyadari bahwa aku adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa? Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk menerima sakramen pengakuan dosa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Tuhan Yesus telah mendidik kami dengan baik. Ia menghendaki kami untuk tidak mudah menghakimi dan membangun sikap pertobatan. Bantulah kami untuk dapat mewujudkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.